Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Karobi dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi-materi 1 sampai 14. Untuk pertemuan yang pertama, yakni untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang niat dan orientasi perkuliahan. Apa itu niat dan orientasi perkuliahan? Yaitu niat dalam pembelajaran, kehendak, maksud atau tekad di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks agama, niat menjadi fondasi utama yang menentukan nilai, pahala, dan keabsahan suatu perbuatan, berfungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sesungguhnya di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, yang berarti sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Untuk niat dalam perkuliahan, 1. Mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan proses belajar bernilai ibadah. 2. Menghilangkan kebodohan, yakni mengembangkan akal dan wawasan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menyiapkan bekal karir, yakni memastikan Anda menguasai keterampilan, yakni hard skill dan soft skill yang relevan dan dengan dunia kerja. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang usul fiqh al-ihkam wa al-kalam. Apa itu al-ihkam wa al-kalam? Usul fiqh adalah ilmu metodologi hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah dan dalil-dalil untuk menggali dan menetapkan suatu hukum syariat terhadap perbuatan manusia. Secara sederhana, jika fikih adalah produk hukumnya, yakni seperti halal dan haram, maka usul fiqh adalah rumus dan cara memasak untuk mendapatkan hukum tersebut. Untuk pembagian hukum sendiri, pembagian hukum dibagi menjadi 2, yakni ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi tuntutan atau untuk melakukan atau menjauhi suatu perbuatan atau memberikan pilihan. Seterusnya, apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i adalah ketentuan syariat yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang, yakni mani, bagi adanya hukum taklifi. Untuk pembagian kalam ada 2, yakni 1 kalam khobar, 2 kalam insya. Apa itu kalam khobar? Kalam khobar adalah kalimat yang beritanya mengandung kemungkinan benar atau salah, kecuali kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, dan sabda Rasulullah yang sudah pasti kebenarannya. Yang kedua, ada kalam insya. Apa itu kalam insya? Kalam insya adalah kalimat yang menuntut terjadinya suatu peristiwa yang belum terjadi saat kalimat tersebut diucapkan, sehingga tidak bisa dinilai benar atau salah. Seterusnya saya akan menjelaskan untuk materi ketiga, yakni al-amr dan an-nahi. Untuk definisi amr, dalam usul fiqh, amr adalah tuntutan atau permintaan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada pihak yang lebih rendah, yakni mukallaf atau manusia, untuk melakukan suatu perbuatan.
Bentuk perintah dalam sigot amr dapat ditemukan dengan jelas dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dalalah hukum wajib, pada dasarnya lafaz perintah amr menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil lain, yakni qarinah yang memalingkan kepada makna selain wajib. Kaidah usul fiqh disebutkan juga bahwasanya hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib. Contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berarti dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Untuk dalalah hukum sunnah, perintah dapat menunjukkan hukum sunnah apabila terdapat qarinah yang mengalihkan makna wajib menjadi anjuran. Kaidah, perintah yang disertai dalil lain yang menunjukkan kebolehan meninggalkannya berarti bermakna sunnah. Contoh hadis tentang bersiwak yang berarti seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Seterusnya ada juga hukum mubah, yakni dalalah hukum mubah. Perintah terkadang menunjukkan makna ibahah, yakni kebolehan apabila terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah memberi izin, bukan mewajibkan. Kaidahnya, perintah setelah adanya larangan sering dipahami sebagai menunjukkan kebolehan. Contoh Quran surah Al-Maidah ayat 2. Apabila kamu telah selesai berihram, maka berburulah. Untuk ayat tersebut hukumnya mubah. Seterusnya ada hukum makruh. Larangan yakni nahyi dapat menunjukkan makruh apabila terdapat qarinah yang memalingkan makna larangan dari haram menjadi sekadar anjuran untuk ditinggalkan. Kaidahnya, larangan yang disertai dalil bahwa perbuatan tersebut tidak sampai diharamkan menunjukkan hukum makruh. Contoh, janganlah seseorang minum sambil terus untuk kaidah amar. Dan terus ada juga kaidah-kaidah penting tentang amar, yaitu 1. Al-amru bil syai' amrun bil wasailihi, yang berarti perintah terhadap sesuatu, perintah juga terhadap sarananya. Contoh perintah sholat, perintah juga untuk wudhu dan azan. Yang kedua, al-amru bil syai' nahyun ad-diddihi, yang berarti perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap lawannya. Contoh perintah jujur, larangan berbohong. Yang ketiga, al-amru yaqtadi at-takrar amla, yang berarti apakah perintah menuntut diulang-ulang. Ada yang bertanya, apakah perintah menuntut diulang-ulang? Jumhur menjawab tidak, cukup 1 kali, kecuali ada qarinah harus berulang. Contoh seperti haji cukup 1 kali seumur hidup. Yang seterusnya nomor 4, al-amru bil faur am a'la at-tarahi. Yang seterusnya la yukallafu illa maqdur, yang berarti perintah hanya untuk yang mampu. Seterusnya ada juga kaidah nahi, yaitu 1. An-nahyu yaqtadi fasad al-manhi anhu. Yang seterusnya juga ada an-nahyu anil syai' amrun bididdihi, yakni larangan terhadap sesuatu, perintah untuk melakukan lawannya. Dan yang ketiga, an-nahyu yaqtadi at-ta'ala wajhil istimrar, yakni larangan menuntut untuk ditinggalkan terus-menerus. Yang keempat, iza ijtama'a amru wa nahyun quddima an-nahyu, yakni jika berkumpul perintah dan larangan, maka larangan didahulukan. Seterusnya untuk pertemuan yang keempat saya akan menjelaskan am dan khos. Untuk definisi am,
Dalam ilmu usul fiqh, am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu yang termasuk dalam maknanya tanpa pembatasan. Menurut ulama usul fiqh, am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu yang layak termasuk di dalam maknanya sekaligus tanpa adanya batasan. Bentuk-bentuk lafaz am, yakni 1. Isim syarat yang berarti barang siapa. Yang 2. Isim mausul, yakni alladzina, allati, alladzi. Yang ketiga, yakni isim istifham yang bermakna umum dan konteks tertentu seperti Seterusnya, lafaz yang diawali alif lam, misalnya al-mu'minun. Seterusnya, lafaz jamak yang disertai alif lam, misalnya al-mu'minunah. Seterusnya, lafaz yang menunjukkan keseluruhan, misalnya kullu atau jam'un. Untuk tahsis sendiri, tahsis ialah menyebutkan sebagian benda dari yang umum atau mengeluarkan satuan-satuan materi dari yang umum, sedangkan satuan lainnya belum atau tidak disebutkan. Dengan demikian, keumumannya masih berlaku bagi satunya yang tersisa. Terus kaitannya dengan khas, tahsis, dan mukhassis, Imam Hanafi menjelaskan melalui contoh sebagaimana tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 32, yang berarti, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah, semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah saya menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Seterusnya, untuk materi yang kelima, yaitu al-mutlaq dan wal-muqayyad. Untuk definisi mutlaq al-muqayyad dalam konteks studi hukum Islam, mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat makna secara umum tanpa batasan sifat, jumlah, atau syarat tertentu. Sebaliknya, muqayyad adalah lafaz yang menunjuk pada makna yang sama namun terikat oleh batasan atau syarat tertentu seperti sifat, waktu, atau keadaan. Untuk hamlul mutlaq alal muqayyad, mutlaq dan muqayyad pada sebab hukum serta tema maudhu dan hukumnya sama, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yakni farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-'abdi wal hur wal zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimina. Dan juga ada hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad seperti firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dan juga ada hukumnya sama tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda, seperti dalam kifarat, zihar, dan pembunuhan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai kifarat, yakni fatahrirul raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan seterusnya, ada juga hukumnya berbeda tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama. Apabila berbeda hukumnya sedangkan sebabnya sama, maka tidak dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Contohnya hukum berwudu dan tayamum. Pada wudu, tangan wajib dibasuh sampai siku, sedangkan pada tayamum hanya mengusap tangan. Dalam firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Untuk contoh-contohnya, dalam surat Quran surah Al-Mujadalah ayat 3 dijelaskan, dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Dan juga ada contoh muqayyad dalam firman yang berarti, maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman.
Untuk pertemuan yang keenam yakni al-mujmal dan mubayyan. Apa itu mujmal dan mubayyan? Dalam konsep mujmal dan mubayyan dalam ilmu usul fiqh, mujmal adalah teks Al-Qur'an atau hadis yang maknanya masih bersifat global atau umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, mubayyan adalah penjelasan atau perincian dari teks mujmal tersebut. Definisi mujmal. Mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Abu Ishaq, ahli usul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, menjelaskan mujmal adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya sehingga memahaminya memerlukan penjelasan dari luar yakni al-bayan, atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal yakni syar'i. Bentuk bayan dengan ucapan. Penjelasan dilakukan melalui kata-kata atau kalimat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang masih samar tentang puasa tamattu dengan ucapan yang tegas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan juga ada bayan dengan perbuatan, yakni penjelasan melalui tindakan atau praktek sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara berwudu, sholat, dan haji dengan langsung mempraktikannya. Dan juga ada bayan dengan tulisan. Penjelasan melalui surat, catatan atau tulisan yang ditulis atau dikte oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, penjelasan ukuran zakat dan diat yang disampaikan melalui surat yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dikirim kepada petugas zakat. Dan juga ada bayan dengan isyarat. Penjelasan menggunakan tanda tangan, jari, atau gerakan lain yang dipahami sebagai makna tertentu. Contoh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan jumlah hari dalam sebulan dengan isyarat jari. 10 jari 2 kali dan 9 jari pada kali ketiga. Maksudnya 29 atau 30 hari. Untuk relasi mujmal mubayyan, mujmal adalah teks atau dalil yang maknanya masih bersifat global dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan mubayyan adalah penjelasan atau perincian yang membuat makna dalil mujmal tersebut menjadi jelas. Relasi keduanya merupakan metode pokok dalam memahami dalil agama, yakni Al-Quran dan Sunnah, di mana mubayyan berfungsi sebagai penjelas, yakni bayan dari teks mujmal. Untuk seterusnya, untuk materi ketujuh saya akan menjelaskan tentang zahir dan ta'wil. Untuk definisi zahir dalam ilmu usul fiqh adalah lafaz yang makna dan maksudnya langsung tampak jelas dari bentuk lafaz itu sendiri sehingga pendengar mengerti maksudnya tanpa memerlukan pertimbangan, indikator lain, atau pemikir lama. Untuk zahir adalah setiap lafal atau ucapan yang telah jelas maksudnya bagi yang mendengarnya tanpa tergantung pada indikator lain maupun angan-angan, baik mengantarkan pada makna yang dimaksud maupun tidak. Untuk takwil sendiri, takwil dalam ilmu usul fiqh adalah memalingkan lafaz dari makna zahir kepada makna lain yang masih mungkin karena adanya dalil yang menguatkan makna alternatif tersebut. Al-Amidi, takwil adalah membawa lafaz yang memiliki makna ihtimal, kemungkinan kepada arti lain yang didukung oleh dalil. Untuk syarat takwil sendiri, 1. Lafaz harus memiliki ihtimal, yakni kemungkinan makna lain. Tidak boleh takwil atas lafaz yang hanya bisa berarti satu makna, yakni mustaqor, dan juga takwil hanya berlaku pada lafaz yang mengandung arti zahir dan makna lain yang mungkin. 2. Makna takwil harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makna alternatif yang dipilih harus masih masuk dalam kemungkinan bahasa, yakni mutamil al-lagawi, bukan menciptakan makna yang tidak mungkin dalam bahasa. Terus, takwil tidak boleh bertentangan dengan nas qat'i. Jika ada dalil yang sangat tegas qat'i terhadap makna tertentu, maka lafaz tidak boleh ditakwil ke makna yang bertentangan dengan nas qat'i tersebut. Untuk perpindahan makna dalam ilmu usul fiqh, perpindahan makna adalah proses memalingkan lafaz dari makna yang lebih jelas, zahir atau hakikat, kepada makna lain yang masih mungkin, yakni marjuh, karena adanya dalil yang menguatkan
makna alternatif tersebut. Konsep ini dikenal secara istilah dengan takwil dan juga terkait dengan majaz, yakni makna kiasan. Untuk materi yang ke-8 saya akan menjelaskan naskah dan mansukh. Untuk definisi naskah dalam ilmu ushul fiqh adalah lafaz yang makna dan maksudnya langsung tampak jelas dari bentuk lafaz itu sendiri sehingga pendengar mengerti maksudnya tanpa memerlukan pertimbangan, indikator lain atau pemikir lama. Syarat naskah, hukum yang dihapus adalah hukum syara', yakni ketentuan agama bukan hukum akal. Dan juga dalil yang menghapus nasih harus datang setelah dalil yang dihapus, yakni mansukh. Dan juga ada syarat hukum yang dihapus tidak terikat dengan batas waktu tertentu. Jika terikat waktu itu disebut istisna, yakni pengecualian atau berakhirnya masa berlaku secara alami. Seterusnya terdapat pertentangan atau kontradiksi mutlak antara dua dalil yang tidak bisa dikompromikan, yakni dijamak atau ditertibkan. Terus ada juga dalil penghapus harus memiliki kekuatan hukum yang setara atau lebih tinggi dari dalil yang dihapus. Misalnya Al-Quran menghapus Al-Quran atau hadis mutawatir menghapus hadis mutawatir. Untuk hikmah naskah, penerapan hukum bertahap memudahkan manusia beradaptasi dengan hukum-hukum baru yang pada masa awal Islam diberlakukan secara ringan, lalu berangsur disempurnakan sesuai dengan pengembangan dakwah. Dan juga bukti kasih sayang Allah menghapus hukum yang dirasa memberatkan umat dan menggantinya dengan yang lebih mudah atau sepadan sebagaimana dijelaskan. Dan juga ada menguji keimanan, menjadi sarana untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan dan keikhlasan seseorang dalam menerima perubahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi ke-9 saya akan menjelaskan at-ta'arud dan tarjih. Ta'arud dalam ilmu ushul fiqh, ta'arud atau ta'arud al-adillah adalah suatu kondisi ketika dua dalil syariat tampak saling bertentangan atau berbenturan dalam menetapkan hukum suatu peristiwa sehingga menuntut dilakukannya penyelesaian untuk mengetahui dalil mana yang lebih kuat atau bagaimana cara menggabungkannya. Untuk metode penyelesaiannya, metode al-jam'u kompromi, tarjih memilih dalil terkuat, dan nasih penghapusan adalah tahapan sistematis yang digunakan ulama untuk menyelesaikan dalil-dalil yang tampak bertentangan, yakni ta'arud al-adillah dalam hukum Islam. Urutan prioritas ini memastikan semua dalil tetap diamalkan semaksimal mungkin tanpa ada yang diabaikan. Dan juga ada al-jam'u, menggabungkan, mengkompromikan atau menyelaraskan dua dalil yang tampak bertentangan agar keduanya sama-sama bisa diamalkan. Ulama akan mencari konteks yang berbeda untuk masing-masing dalil, menakwilkan maknanya atau menetapkan dalil satu sebagian aturan umum dan dalil lainnya sebagai pengecualian. Dan juga ada at-tarjih, memilih dan menguatkan salah satu dalil yang bertentangan dan mengesampingkan dalil yang lebih lemah karena kompromi sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Juga ada dilakukan dengan melihat indikasi kekuatan dalil, yakni qarinah. Misalnya hadis yang sanadnya lebih kuat atau mutawatir didahulukan daripada hadis ahad. Juga ada dalil yang melarang didahulukan daripada dalil yang membolehkan. Terus ada raud, yakni perawi yang lebih faqih atau sezaman didahulukan. Seterusnya ada nasakh, yaitu menetapkan dalil yang datang kemudian, yakni mutaakhir, sebagai penghapus atau pengganti hukum dari dalil yang datang lebih dahulu, yakni mutaqaddim. Digunakan jika dua dalil tidak bisa dikompromikan al-jam'u dan tidak pula bisa ditarjih kekuatannya, namun diketahui secara pasti kronologi turunnya ayat atau waktu disabdakannya hadis. Dalil terdahulu disebut mansukh, dalil yang baru disebut nasih. Untuk materi yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang ijma'. Definisi ijma' dalam ushul fiqh. Ijma' adalah kesepakatan konsensus para mujtahid ahli ijtihad dari umat Islam
pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara, yakni agama. Mengenai suatu peristiwa, posisinya adalah sumber hukum Islam ketiga yang disepakati setelah Al-Quran dan Sunnah. Usul fiqh mendasarkan otoritas ijma' pada Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 serta beberapa hadis sahih yang menyebutkan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kehujahan ijma' Al-Quran surah An-Nisa ayat 115 yang mengancam orang yang menentang jalan orang-orang mukmin, serta surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan, yakni umat pertengahan atau terpilih. Dalam hadis terdapat hadis populer yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan, seperti riwayat At-Tirmidzi, la tatami'u ummati ala dalalah. Dan juga ada istinbah, yakni penalaran hukum. Konsensus dianggap sebagai jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran syariat secara kolektif. Jenis-jenis ijma' menurut para ulama usul fiqh, ijma' terdiri dari dua jenis, yaitu ijma' al-sukuti dan ijma' al-sarih. Ijma' as-sukuti adalah jenis ijma' pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk diam. Tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli ijtihad dan para ulamanya. Seterusnya ada ijma' as-sarih, yakni adalah jenis ijma' yang dimana para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan atau secara tertulis. Seterusnya untuk materi ke-11 saya akan menjelaskan perbuatan Nabi dan hadis. Hujjah af'alun Nabi. Kehujahan af'alun Nabi, perbuatan Nabi dalam usul fiqh adalah prinsip bahwa tindakan Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas sebagai sumber hukum Islam, yakni dalil syar'i. Otoritas ini membuat perbuatan beliau menjadi landasan hukum, namun penerapannya sangat bergantung pada klasifikasi dan motif di balik perbuatan tersebut. Landasan Al-Quran beberapa ayat dengan tegas memerintahkan untuk menaati dan menjadikan Nabi sebagai teladan. Misalnya perintah, yakni taatilah Allah dan taatilah Rasul. Untuk klasifikasi perbuatan Nabi, ulama usul fiqh seperti Imam Al-Amidi dan Imam Asy-Syatibi juga mengklasifikasikan perbuatan Nabi dari sisi indikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Dari sini perbuatan Nabi dibagi menjadi 4 tingkatan, yakni 1. Perbuatan yang menunjukkan kewajiban, iqtida al-wujub, dan juga perbuatan yang menunjukkan kesunahan, iqtida an-nadab, dan juga ada perbuatan yang menunjukkan kebolehan, iqtida al-ibahah, dan yang terakhir perbuatan yang tidak menunjukkan hukum tertentu, yakni iqtida al-waqf. Untuk definisi khabar dalam ilmu usul fiqh, khabar adalah setiap ucapan atau informasi yang mengandung kemungkinan benar atau salah, yang tidak tergolong sebagai perintah, larangan, atau permintaan yang disebut insya. Sumber utama khabar dalam konteks hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Usuliyun, pakar usul fiqh, mengklasifikasikan khabar ke dalam beberapa kategori penting berdasarkan kualitas periwayatannya, yakni jumlah sanad dan derajat validitasnya. Dan juga ada mutawatir, berita atau informasi yang diriwayatkan oleh orang banyak di setiap tingkatan sanadnya, sehingga secara logika mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Khabar jenis ini memberikan keyakinan mutlak dan wajib diimani serta diamalkan. Juga ada istinbat, yakni penalaran hukum. Konsensus dianggap sebagai jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran secara kolektif. Juga ada ahad, berita yang diriwayatkan oleh perawi namun jumlahnya tidak mencapai syarat mutawatir. Khabar ahad terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan seperti masyhur, aziz, dan gharib, dan memerlukan kajian mendalam terhadap kualitas perawinya, yakni sanad, dan isi pesannya, yakni matan.
sebelum dijadikan landasan hukum syara'. Terus ada kehujahan hadis. Kehujahan hadis kedudukannya sebagai dalil atau sumber hukum Islam sangat bergantung pada kualitas sanad, matan, dan statusnya. Ulama membaginya menjadi beberapa kategori seperti hadis mutawatir yang disepakati, dan juga ada hadis ahad dalam akidah dan fikih, serta hadis dhaif. Untuk seterusnya materi ke-12 saya akan menjelaskan tentang qiyas. Dalam kajian usul fiqh, qiyas didefinisikan sebagai upaya menyamakan hukum suatu peristiwa atau kasus baru, yakni fard, yang tidak ada nas, teks Al-Quran atau hadis, hukumnya dengan peristiwa lama, yakni asal, yang sudah ada nasnya. Persamaan ini ditarik berdasarkan kesamaan alasan hukum atau ilat di antara kedua peristiwa tersebut. Untuk rukun qiyas, asal yakni pokok peristiwa atau hal yang sudah ada ketentuan hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran atau hadis. Ada far'un, yakni cabang peristiwa baru yang belum ada ketentuan nasnya namun hendak dicari hukumnya melalui qiyas. Terus ada hukum asal, yakni ketentuan hukum yang sudah ada pada perkara pokok seperti wajib, haram, sunnah, dan lain-lain yang nantinya akan dipindahkan ke perkara cabang. Terus ada ilat, sifat atau alasan yang menjadi dasar ditetapkan suatu hukum pada peristiwa pokok. Persamaan ilat ini menjadi jembatan logis antara asl dan far'un. Kehujahan qiyas. Dalam kajian usul fiqh, mayoritas ulama jumhur sepakat menetapkan qiyas analogi sebagai hujjah atau dalil syara' yang sah. Qiyas menempati urutan keempat sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, sunnah, dan ijma', berfungsi untuk menjawab persoalan baru dengan menyamakannya pada kasus terdahulu yang memiliki kesamaan ilat, yakni alasan hukum. Seterusnya untuk materi yang ke-13 saya akan menjelaskan al-ahkam, yakni hukum-hukum. Larangan. Dalam usul fiqh, kaidah dasar larangan nahi menuntut kita untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum asal suatu larangan adalah haram, yakni an-nahyu lil tahrim. Namun menurut kesepakatan ulama, implikasi makna larangan dalam nas Al-Quran dan hadis bisa bergeser dari hukum haram ke makna lain tergantung konteks dan dalil pendukungnya. Terus ada kebolehan. Kebolehan dalam usul fiqh dikenal sebagai mubah atau ibahah. Ini adalah jenis hukum taklifi yang memberikan kebebasan kepada mukallaf memilih untuk melakukan atau meninggalkan, tidak mendatangkan pahala maupun dosa. Seterusnya ada urutan dalil Al-Quran. 1. Al-Quran, sumber hukum utama dan tertinggi. Jika hukum suatu perkara ada dalam Al-Quran, maka dalil-dalil lain tidak digunakan. 2. Ada as-sunnah atau hadis, yakni penjelasan perinci dan pelengkap ayat-ayat Al-Quran, berfungsi sebagai sumber hukum kedua. Yang ketiga ada ijma', yakni kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara'. Yang keempat ada qiyas, yakni menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan peristiwa yang ada nasnya karena adanya persamaan ilat, yakni alasan hukum. Untuk pertemuan yang terakhir, untuk materi yang terakhir, yakni materi yang ke-14, saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad adalah penggerahan segala kemampuan akal dan pemikiran secara sungguh-sungguh oleh ahli agama, yakni mujtahid, untuk menetapkan suatu hukum syariat Islam. Ijtihad dilakukan ketika suatu masalah atau perkara baru tidak ditemukan ketetapan hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat menjadi seorang mujtahid, tidak semua orang diperkenankan berijtihad. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid dan wajib memenuhi kualifikasi keilmuan yang ketat. Syarat tersebut antara lain menguasai bahasa Arab, memahami ayat dan hadis tentang hukum, ayat dan hadis al-ahkam, mengetahui ilmu usul fiqh, serta memahami konteks masyarakat dan sejarah. Untuk syarat yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab dan As-Sunnah diucapkan oleh Nabi berbahasa Arab. Ahli usul fiqh sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad diperlukan kemampuan untuk menguasai bahasa Arab. Terus untuk syarat yang kedua, yakni mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasikh mansukh. Yang syarat yang ketiga, mengetahui tentang As-Sunnah. Ulama sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad
diperlukan pengetahuan tentang as-sunnah, baik sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah terhadap objek bahasannya. Syarat yang keempat, mengetahui tentang qiyas. Dalam hal ini dapat melaksanakan qiyas yang memadukan ilmu usul fiqh, mengetahui tentang kaidah-kaidah qiyas, dan mengetahui tentang cara-cara yang ditempuh ulama salafus saleh dalam menetapkan illah sebagai dasar pembinaan hukum fi'liyah. Sekian penjelasan untuk semester 2 dari materi pertama sampai materi ke-14. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.